Nah, kita harus tahu definisi dari bilangan prima itu. Nah, di sini ada dua. Ada yang namanya bilangan prima, ada yang namanya bilangan komposit. Nah, definisinya seperti apa? Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor yang berbeda. Oke, supaya makin jelas, kita masuk saja ya di contoh soal. Nah, di contoh soal kita harus menentukan bilangan dari 1 sampai 10. Manakah yang termasuk bilangan prima dan manakah yang termasuk bilangan komposit. Oke, kita mulai dari faktor-faktor berikut. Nah, kita mulai dari faktor 1. Nah, 1 itu merupakan hasil faktornya, yaitu perkalian 1 dengan 1 atau 1 dikali 1. Maka hasil faktornya yaitu 1. Nah, kemudian 2. Nah, untuk 2 itu adalah 2 dikali dengan 1. Maka hasil faktornya yaitu 1 dan 2. Oke, kemudian untuk 3. Faktor-faktor dari 3. Nah, 3 ini hanya bisa dikalikan, atau jika dilihat di tabel perkalian itu hanya 3 dikalikan dengan 1. Maka faktor dari 3 yaitu 1 dan 3. Oke, selanjutnya faktor-faktor dari 4. Nah, kalau dilihat di tabel perkalian, 4 itu bisa dikalikan 2 dikali dengan 2, bisa dikalikan 4 dikali 1. Nah, maka faktornya yaitu 1, 2, dan 4. Oke, kemudian untuk 5. Nah, 5 itu kalau kita lihat di tabel perkalian yaitu hanya 5 dikalikan dengan 1. Maka faktor-faktor dari 5 yaitu 1 dan 5. Kemudian 6. Nah, 6 itu juga sama. Kalau kita lihat di tabel perkalian, 6 itu bisa 6 dikali 1 atau 2 dikali 3. Maka faktor-faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Oke, selanjutnya 7. Nah, 7 sama ya, kalau dilihat di tabel perkalian itu 7 dikalikan dengan 1. Maka faktor dari 7 yaitu 1 dan 7. Nah, kemudian 8. Ya, 8 itu bisa 8 dikali 1 atau 4 dikali dengan 2. Maka faktor-faktor dari 8 yaitu 1, 2, dan 1, 2, 4, dan 8. Oke, selanjutnya yang 9. Nah, 9 itu 3 dikali dengan 3 atau 9 dikali dengan 1. Kita tulis, berarti faktor-faktor dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Terakhir, faktor-faktor dari 10. Oke, kita tulis, berarti 10 itu hasil perkalian 2 dikali 5 dan 10 dikalikan dengan 1. Maka faktor-faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat definisinya, maka kesimpulannya bilangan prima itu adalah hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka yang termasuk bilangan prima yaitu 2,
3, 5, dan 7. Oke, kita tulis 2, 3, 5, dan 7. Oke. Kemudian untuk bilangan komposit, nah untuk komposit itu adalah yang mempunyai faktor lebih dari 2. Nah, berapa saja di sini? Yaitu bilangan 4, bilangan 6, bilangan 8, dan bilangan 10. 9 dan 10. Kita tulis 4, 6, 8, 9, dan 10. Nah, perlu diingat, jadi 1 itu bukan termasuk bilangan prima ataupun bilangan komposit. Dan bilangan 2 itu adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Oke, perlu diingat, 1 itu bukan termasuk bilangan prima dan komposit, dan 2 itu merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap. Nah, jadi berapa sajakah bilangan prima dari 1 sampai 60? Mudah-mudahan Oke, kita tulis ya. Kalian bisa makin bilangan prima dari 1 sampai 60. Oke, yaitu 2, terima kasih sudah menonton. 3, Bye-bye. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, dan terakhir adalah 59. Nah, ini merupakan bilangan prima dari 1 sampai 60. Mungkin nanti kalian bisa mengingatnya ya. Oke, cukup sekian video dari Bunda Naya. Semoga kalian semakin paham dan semakin sering latihan di rumah. Jadi perlu diingat manakah yang termasuk bilangan prima dan manakah yang termasuk bilangan komposit. Faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Ingat ya, kata kuncinya yaitu bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Berarti kalian harus mengerti atau kalian harus mengetahui bilangan-bilangan prima. Langkah mencari faktor prima suatu bilangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil, yaitu bilangan angka 2. Langkah kedua yaitu ulangi langkah pertama jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan, kalian bisa melakukan langkah ketiga, yaitu jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang lain seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Perhatikan contoh yang Ibu berikan. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 12 menggunakan pohon faktor. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan kembali bilangan 12. Setelah itu, kalian bagilah bilangan 12 ini dengan bilangan prima urutan pertama. Bilangan prima yang pertama adalah angka berapa? Ya, angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu, kalian bagi kembali bilangan 6 ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berdasarkan pohon faktor tersebut, maka kalian dapat mengetahui faktorisasi primanya. Cara mengetahuinya yaitu kalian tuliskan bilangan-bilangan prima apa saja yang muncul dalam pohon faktor tersebut. Faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 dikali 3. Ya, karena bilangan prima yang muncul yaitu angka 2 dan 3. Karena bilangan prima angka 2-nya muncul 2 kali, kalian tuliskan juga angka 2-nya 2 kali. Atau dapat kita sederhanakan dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa pangkat 2? Karena bilangan 2 itu muncul 2 kali. Untuk lebih memahaminya kembali, kalian
Perhatikan contoh yang kedua. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 18 menggunakan pohon faktor. Langkahnya, kalian tuliskan kembali bilangan 18. Kemudian, bagilah bilangan 18 dengan bilangan prima dari urutan yang terkecil, yaitu bilangan prima angka 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lalu kalian bagi kembali bilangan 9 dengan bilangan prima dari urutan yang terkecil. Kita coba dengan bilangan prima angka 2. Apakah 9 bisa dibagi 2? Ya, jawabannya tidak. Jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah angka 9 dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, berdasarkan pohon faktor tersebut, maka kalian tuliskan faktorisasi prima yang muncul. Atau kalian tuliskan bilangan-bilangan prima yang muncul dari pohon faktor tersebut. Maka faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Atau dapat kita sederhanakan, 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena bilangan angka 3-nya muncul 2 kali. Perhatikan contoh yang terakhir ya. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 24 menggunakan pohon faktor. Caranya kalian masih ingat? Tuliskan kembali angka 24, kemudian kalian bagi bilangan 24 dengan bilangan prima pada urutan pertama, yaitu angka 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Lalu kalian coba kembali, bilangan 12 kalian bagi kembali dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, belum selesai. Kita bagi kembali angka 6 ini dengan bilangan prima dari urutan pertama ya. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berdasarkan pohon faktor tersebut, maka kita tuliskan bilangan-bilangan prima yang muncul dalam pohon faktor tersebut, yaitu 2, 2, 2, dan 3. Maka, faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau dapat kita sederhanakan 2 pangkat 3 dikali 3. Kenapa pangkat 3? Karena jumlah angka 2-nya ada 3.